Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga baik-baik saja dan bahagia. Mari kita awali perkuliahan ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke materi kuliah landasan pengembangan kurikulum. Sebelum masuk, perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas bersama tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Mencakup tentang pengertian kurikulum, lalu dimensi kurikulum, tentang model-model kurikulum dan sebagainya. Maka kita hari ini masuk pada persoalan landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah bagian penting daripada proses pengembangan kurikulum. Bahwa sebuah kurikulum dikembangkan itu harus didasarkan pada landasan-landasan yang kuat, landasan-landasan yang diakui oleh para ahli kurikulum. Landasan kurikulum secara teoretik tentu banyak sekali, ya. Antara lain adalah landasan filosofis, landasan psikologis, lalu landasan sosial budaya, juga landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita masuk ke satu persatu slide-slide berikut. Pertama, landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan. Jadi keempat ini menjadi basis berpikir seorang pengembang kurikulum dalam mengembangkan kurikulum. Bagaimana penjelasannya tentang landasan filosofis? Landasan filosofis adalah landasan-landasan filsafat pendidikan yang menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum. Aliran-aliran filsafat pendidikan yang digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Yang pertama, filsafat perennialisme. Perennialisme itu lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, ya, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan aliran ini lebih berorientasi kepada masa lalu. Kata kuncinya dalam filsafat perennialisme adalah bahwa kurikulum itu harus mengakomodir tentang transfer budaya masa lalu kepada budaya hari ini. Artinya, budaya yang telah berlangsung pada generasi tua penting atau harus ditransfer kepada budaya masyarakat, budaya generasi muda. Karena itu, dalam kurikulum tentu ada mata-mata pelajaran yang tentunya diambil dari budaya masa lalu dan diajarkan kepada peserta didik hari ini. Yang kedua, filsafat esensialisme.
Filsafat ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Jadi artinya perennialisme dan esensialisme ini punya irisan yang sama terkait dengan pengembangan kurikulum. Hal-hal budaya atau pewarisan budaya adalah menjadi konsen kurikulum esensialisme sebagaimana konsen perennialisme. Selanjutnya, filsafat eksistensialisme. Filsafat ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan, seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia dan apa pengalaman yang harus diterapkan atau pengalaman yang harus diberikan. Eksistensialisme tentu ini juga digunakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Perlu saya tekankan di sini bahwa kurikulum-kurikulum yang dikembangkan hari ini lebih menggunakan filsafat progresivisme, di mana kebijakan-kebijakan kurikulum ini melihat atau mengakomodir persoalan perbedaan individual. Dalam persoal kebijakan pembelajarannya, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Begitu juga kurikulum-kurikulum yang ada hari ini juga memberikan kesempatan untuk menciptakan variasi pengalaman belajar dan proses belajar. Ini berarti kurikulum yang ada yang paling mutakhir hari ini, misalnya kurikulum 2013, kurikulum Merdeka Belajar, itu menggunakan filsafat progresivisme. Selanjutnya adalah filsafat rekonstruktivisme. Filsafat ini merupakan elaborasi lanjutan dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual, seperti pada progresivisme, maka rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Kalau kita amati bersama pengembangan kurikulum hari ini, kurikulum yang mutakhir, yaitu kurikulum merdeka, ini juga menggunakan filsafat rekonstruktivisme, di mana di dalamnya adalah bahwa kurikulum harus mampu menyiapkan anak-anak yang mampu memecahkan masalah ke depannya dan memiliki keterampilan berpikir kritis. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar, bukan kepada proses belajar. Bagaimana dengan Indonesia? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita semuanya. Setelah kita mempelajari aliran-aliran filsafat dalam mengembangkan kurikulum, maka di Indonesia mengembangkan kurikulumnya berdasarkan aliran filsafat mana? Kalau kita amati, kalau kita analisis bersama,
bahwa di Indonesia ini menganut aliran-aliran yang semua telah disebutkan. Artinya bahwa aliran-aliran filsafat yang ada semua diakomodir menjadi satu untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan kurikulum. Jadi tidak hanya fokus pada satu filsafat saja, tentu kepada filsafat-filsafat yang lainnya. Artinya mulai dari perennialisme, eksistensialisme, lalu progresivisme, rekonstruksionisme, itu semuanya digunakan di dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Mahasiswa sekalian, bahwa yang kedua tentang landasan pengembangan kurikulum adalah landasan psikologis. Ada dua landasan psikologis dalam hal ini. Yang pertama adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Jadi psikologi perkembangan ini menjadi basis dalam mengembangkan kurikulum. Artinya bahwa kurikulum itu dikembangkan harus melihat aspek perkembangan psikologi peserta didik. Kita masuk misalnya pengembangan kurikulum SD, SMP, SMA itu tentu berbeda. Mengapa berbeda? Karena memiliki perbedaan dari perkembangan psikologi peserta didik. Anak SD dengan anak SMP, anak SMA tentu memiliki tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, kemudian kurikulumnya pun juga harus dibedakan antara kurikulum SD, SMP, juga SMA. Selanjutnya, landasan psikologis yang kedua adalah psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Artinya bahwa psikologi belajar ini menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum. Kita tahu bersama psikologi belajar paling tidak ada dua aliran besar, yaitu pertama behaviorisme, yang kedua adalah kognitivisme. Walaupun selanjutnya berkembang ada istilah berikutnya adalah psikologi belajar konstruktivisme. Nah, teori-teori tentang psikologi belajar ini menjadi dasar dalam kita mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang berbasis pada behaviorisme tentu akan lebih menekankan pada kurikulum yang lebih menekankan pada training, gitu ya, latihan, hafalan dan sebagainya. Sedangkan teori kurikulum teori belajar yang kognitivisme tentu akan lebih mengarahkan peserta didik pada bagaimana mereka mampu berpikir dengan baik. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Menurut Israel Schaffer, dia mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, ada dalam peradaban sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang. Kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Jadi, karena pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial budaya, maka sosial budaya menjadi basis pengembangan kurikulum. Kita tahu bersama perbedaan tentang sosial budaya masing-masing negara atau masyarakat. Kita contohkan misalnya sosial budaya Indonesia dengan sosial budaya Amerika tentu akan berbeda. Maka perbedaan dari sosial budaya itulah juga mempengaruhi tentang pengembangan kurikulum yang ada. Sosial budaya Indonesia adalah sosial budaya ketimuran. Maka sosial budaya ketimuran itulah menjadi dasar berpikir bagaimana untuk mengembangkan kurikulum yang didasarkan pada sosial budaya yang berlaku. Tentu akan berbeda dengan Amerika,
yang hari ini ya sampai saat ini menganut budaya liberal ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi. Para mahasiswa sekalian, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi basis bagaimana kurikulum itu dikembangkan, kurikulum itu didesain. Perubahan atau dinamika ilmu pengetahuan yang terus melaju dengan cepat ini juga mempengaruhi perubahan-perubahan kurikulum. Begitu juga teknologi yang begitu dinamikanya begitu cepat juga sama. Dulu kita mengenal istilah ada era 3.0 misalnya, dan kita sudah masuk ke era 4.0. Maka perubahan teknologi itu juga mempengaruhi perubahan kurikulum yang kita lakukan. Jadi intinya bahwa perubahan ilmu pengetahuan atau dinamika ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi menjadi basis pengembangan kurikulum. Mahasiswa sekalian, demikian adalah landasan pengembangan kurikulum yang harus Anda semua kuasai agar Anda sebagai insan pendidikan, sebagai pendidik di sekolah mampu mengembangkan kurikulum dengan baik. Mahasiswa sebagai insan-insan calon praktisi pendidikan juga mampu mengembangkan kurikulum dengan efektif. Karena itu, selanjutnya saya perlu memberikan post-test pada Anda semuanya terkait materi hari ini. Silakan Anda baca di sini. Anda yang pertama, ada berapa landasan utama pengembangan kurikulum dan sebutkan. Lalu filsafat apa saja yang menjadi landasan pengembangan kurikulum? Psikologi apa saja yang menjadi landasan pengembangan kurikulum? Lalu jelaskan bagaimana sosial budaya menjadi landasan pengembangan kurikulum, serta sebutkan contoh bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan pengembangan kurikulum. Jawaban-jawaban Anda akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan insya Allah saya juga akan lebih mengkonfirmasi lagi materi yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan semua bisa memahami dengan baik dan kemudian bisa mengamalkan tentang landasan pengembangan kurikulum ini dalam praktik-praktik pengembangan kurikulum. Demikian pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.